mempertanyakan diri sendiri itulah kita kehilangan diri sendiri itu. Wow. Sehari 2 lembar minimal. Iya, minimal. Baca buku-buku yang ringan itu akan menyegarkan otak kita untuk tetap suka membaca. Halo sobat Circle E, kembali lagi bareng aku Putri. Di sini aku bakal ngajakin kalian buat dengerin obrolan seru kita hari ini tentang self healing dan mental health bersama narasumber spesial kita, ada Kak Huriah Nur Aziza. Bisa say hi? Halo semuanya. Oke, apa kabarnya Zizi? Alhamdulillah baik. Gimana Putan sendiri? Baik juga, tapi ya udah baik aja gitu. Oke. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum kenal dekat atau Zizi itu siapa sih gitu. Mungkin Zizi bisa langsung memperkenalkan diri siapa itu Zizi buat teman-teman Circle E sendiri. Oke, terima kasih Putan atas waktu dan tempatnya untuk aku bercerita di sini. Oke, jadi perkenalkan semuanya, nama aku Huriah Nur Aziza, bisa dipanggil Zizi. Aku adalah seorang konten kreator literasi. Terus yang kedua aku adalah Miss Hijab Daerah Istimewa Yogyakarta 2025. Lalu aku juga adalah seorang penulis buku aku yaitu Saat Diri Kita Hilang. Terus aku juga adalah delegasi Duta Baca Nusantara. Seperti itu. Oke, buat teman-teman yang tadi udah tahu brandingnya Zizi, for your information guys, jadi Zizi ini adalah teman sekelas aku di kampus. Betul banget. Itu deketnya, jadi kita tuh teman sekelas gitu ya. Oke Zi, berbicara tentang kamu adalah salah orang penulis dari buku Saat Diri Kita Hilang, apa yang membuat kamu itu menulis sampai ada buku ini? Oh, jadi ini kenapa aku bisa nulis buku ini ya gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjelaskan ya teman-teman kenapa boleh. aku bisa klarifikasi juga buku. boleh. Mau dibikin berapa jilid ini? Nah, judulnya aja tuh Saat Diri Kita Hilang gitu. Saat kita semua, aku itu kehilangan diri aku gitu. Nah, awal mulanya itu ketika aku berada di sebuah yayasan ya kan. Pada saat itu aku belum kuliah gitu, aku masih gap year gitu. Di situ aku tuh kayak kegiatan aku, kesibukan aku tuh mengajar. Itu tahun berapa itu? Itu di tahun 2023 akhir. Berarti seharusnya kamu tuh udah masuk kuliah dari 2022 akhir. Iya. Kamu memutuskan buat gap year. Betul. Jadi kayak seharusnya aku tuh udah di semester 6 nih. Gitu. Nah, di sana tuh aku meniatkan diri aku untuk mengajar, mencari ilmu dan sebenarnya niat awalnya tuh kuliah gitu. Tapi karena beberapa kendala itu aku akhirnya nggak kuliah gitu, masih gap year gitu. Nah, itu tuh ternyata menjadi momok besar aku untuk kedepannya gitu. Karena apa? Karena kedua orang tua aku tuh yang backgroundnya berpendidikan itu kayak kenapa sih kamu nggak kuliah gitu? Kamu harus kuliah gitu. Nah, itu tuh kayak menjadi momok aku, kayak aku selalu overthinking gitu. Terus ternyata pas aku di yayasan itu aku juga ketabrak beberapa problem-problem gitu. Kayak aku nggak terlalu ideologi aku tuh nggak match sama beberapa pengurus di situ gitu. Jadi itu bikin aku overthinking dan selalu memikirkan pandangan orang lain tentang aku gitu. Kayak orang lain mikirnya aku nggak kuliah, orang lain mikir aku kayak kudet dan lain sebagainya gitu, nggak ada temen gitu. Makanya aku menulis buku ini gitu, Putan. Jadi buku ini ada karena keresahan tentang apa kata orang. Betul banget. Dari awalnya aja udah kayaknya emang ada self improvement ya, kayak dari awalnya udah aduh aku terlalu overthinking nih, nggak ini itu. Nah, buat teman-teman mungkin ya ada mungkin yang kayak aku juga banyak pikiranku lagi banyak banget nih. Kayaknya nulis itu jadi salah satu cara siapa tahu aku bisa mengeluarkan karya. Buat mungkin teman-teman Circle E yang lagi ngerasa kayak gitu, menurut kamu sendiri ketika kamu udah nge-launching buku, ketika kita ingin menjadi seorang penulis, apakah kita tuh harus imbang atau emang bisa mulai dari salah satu dulu, membaca atau menulis? Saya sekarang kalau kamu pikiran lagi sumpet, journaling gitu. Kalau kamu pengen banyak wawasan, baca. Nah, apakah seorang penulis itu
kalau dari tipumu sendiri, kamu itu datang dari dua kebiasaan yang sama-sama atau ini dulu baru ini dulu. Siapa tahu kan ada yang overthinking, gue pengen jadi penulis tapi gue nggak ada nulis baca doang gitu. Bacanya komik, gimana coba tuh. Jadi gini Putan, aku tuh sebenarnya dari kecil tuh malah nggak suka menulis. Nggak suka menulis karena apa? Aku tuh nggak pede loh sama tulisan aku gitu. Nah tapi kok bisa aku yang nggak suka menulis bisa menulis buku gitu? Apalagi ini buku self improvement gitu. Nah awalnya itu tuh karena aku berawal dari tadi aku nggak ada kesibukan yang di yayasan tadi. Aku tuh akhirnya membaca buku gitu. Kayak membaca tuh seru ya gitu. Nah setelah itu tuh aku buat video tentang membaca, tentang literasi itu, aku up lah ke IG aku gitu, di media sosial aku. Ternyata di situ tuh ada seorang penulis atau dosen yang kayak, ih kamu suka baca buku, tapi kamu nggak ada karya gitu ya. Nah terus di situ aku juga kayaknya aku perlu deh menulis buku, kayaknya seru deh punya karya gitu. Jadi aku adalah seseorang penulis yang berawal dari membaca buku, baru aku mulai ke penulis. Nah, ketika nulis buku ini kayak basicnya nih baca ya, aku mau baca nih, berawal dari aku ngisi waktu luang gitu. Baca, ketika nulis kan biasa orang kayak aduh kayaknya nggak nyambung gitu. Itu gimana? Sedangkan tadi kan kamu udah pernah nge-spill kayak aku tuh orangnya overthinkingnya gede gitu. Nah, itu gimana? Nah, kok bisa nyambung antara membaca tadi dan nulis itu tuh karena sebenarnya bumbu buku ini itu adalah pengalaman pribadi aku. Jadi ini tuh bisa dibilang journaling? Iya, bisa juga dibilang journaling, terus pengalaman, juga bisa buku bacaan yang dia tuh berlandaskan buku-buku self improvement yang lain gitu. Ada berapa banyak buku-buku self improvement yang kamu jadikan referensi ataupun yang kamu baca buat kayak mengembangkan pikiranmu, buat menuangkan ide ini sampai jadi buku saat jadi kita hilang ini? Oke, jadi buku-buku yang aku acu itu ada 3. Yang pertama Filosofi Teras, pasti teman-teman pada tahu ya Filosofi Teras tuh kayak udah sangat terkenal. Siapa yang tahu? Dia katakan aku. Iya udah banyak banget. Filosofi Teras tuh kayak orang-orang yang ingin menyembuhkan diri tuh rata-rata direkomendasikan Filosofi Teras. Terus yang kedua tuh Sukses dalam Generasi. Terus yang ketiga adalah Manusia Stoicism. Jadi tiga-tiganya itu tuh mengacu pada self grow kita, Jadi nggak cuman fokus ke dalam masalah. Jadi ketika aku nulis tuh kayak, ih bener loh, kalau aku fokus ke masalah aku yang tadi, itu tuh aku bakalan terpuruk. Makanya aku nulis, oh benar ini Filosofi Teras tuh kayak gini. Terus menjalin relasi tuh lebih ke aku caranya untuk bertemu dengan orang dan diri aku tuh bagaimana. Terus yang terakhir itu Manusia Stoicism tuh lebih kayak Filosofi Teras itu sendiri, kayak gitu. Ketika nulis kan udah dapat referensinya, terus mulai menuangkan ide-ide ke dalam tulisan. Itu pernah nggak sih kayak ada overthinkingnya? Ada. Terus pasti gimana ada. kalau memang ada? Emang ada kan? Pasti ada lah. Terus gimana caranya kamu kayak buat pede aja lah? Gitu aja gimana? Aku selalu aku tuh kayak bilang ke diri aku sendiri, Zah, walaupun kamu sekarang belum kuliah, belum kayak teman-teman kamu, walaupun kamu kayak belum punyai prestasi yang lain, tapi dengan kamu menulis ini pasti ada jalan loh. Kayak aku tuh selalu manifestasi ke diri aku sendiri. Ini aku mau bagi tips ke teman-teman ya. Aku tuh tipikal yang ketika bangun pagi, aku tuh pegang kaca atau aku berdiri di depan kaca gitu. Aku berdiri di depan kaca kayak aku bilang, aku cantik, aku tuh manusia yang beruntung, aku tuh punya masa depan yang bagus gitu. Makanya ketika aku menulis buku ini tuh, aku percaya pada diriku sendiri bahwa buku ini akan jadi. Nah, ada fun fact-nya, ada plot twist. Apa itu? Boleh. Di sini tuh kan ada gambar kita cermin. Tapi kenapa kok orang di sini itu malah menutup matanya? Kayaknya teman-teman belum ngeliatannya ini aku ya. Ini liatin dulu. Cermin sama ada orang yang lagi tutup muka gini, jadi dia malu. Nah, atau dia gini, coba gitu. Nah, apa hubungannya aku sama manifestasi dan buku ini? Ini ada kalender, ada jamnya juga. Itu kalender. Oh iya. Nah, aku mau jelasin apa sih hubungannya aku tadi.
kalau tadi itu aku percaya pada diriku sendiri dan aku itu berada pada jalan arahku. Nah kalau orang ini adalah kayak dia tuh malu menghadap ke cermin tuh kayak aku kenapa sih aku kayak gini gitu, kayak dia mempertanyakan dirinya sendiri gitu. Nah saat mempertanyakan diri sendiri itulah kita kehilangan diri sendiri itu. Wow, Kayak gitu. Oke. Tapi kita bakal bahas itu di part selanjutnya guys. Tapi kita bakal nanya dulu tentang kenapa buku ini ada. Terus lanjutnya ketika kamu tadi kan membaca adalah satu langkah pertamamu sebelum kamu memutuskan untuk menulis dan menuangkan ide kamu ke dalam sebuah karya tulis kan. Nah, buat teman-teman mungkin kan sekarang kayak udah apa-apa tuh digital, apa tuh nonton scroll, misalkan kontennya receh tuh. Buat kamu ngerasa sebenarnya tingkat baca di Indonesia itu untuk sekarang itu bagaimana keadaannya gitu? Kalau untuk sekarang ya kondisinya tuh ibaratnya tuh udah jauh lebih baik daripada beberapa tahun yang lalu. Kayak sekarang tuh kemajuan banget loh Putan. Udah meningkat berarti ya? Dan yang meningkatkan itu siapa coba? Siapa? Para Gen Z yang udah melek literasi. Keren. Gen Z boleh absen? Oke, makasih banyak udah naik katanya. Ibarat kalau aku punya medali, aku pengen kalungin nih ke para Gen Z yang dia udah melek literasi dan kayak menyuarakan literasi itu sendiri gitu. Karena dengan literasi ini naik, itu tuh emang berdampak nyata kepada Indonesia gitu. Karena semakin kita membaca, ilmu kita semakin banyak. Dengan kita membaca, kita nggak termakan hoax. Dan itu emang berpositif gitu loh. Oke. Biasanya kamu setiap hari, karena kamu tadi sempat bilang aku ngisi waktu luang terus baca itu kan pasti banyak baca. Sampai sekarang itu pasti masih konsisten nggak? Oke. Untuk konsisten ya, karena dulu waktu aku baca buku dan hobi baca buku itu tuh belum kuliah, otomatis kan waktu aku tertuju kepada buku terus kan. Nah karena sekarang aku udah banyak kegiatan gitu kayak ikut organisasi dan lain sebagainya, otomatis kan aku harus membaca buku itu kan. Nah aku ada tips nih untuk cara konsisten walaupun kita lagi sibuk. Tahu nggak apa? Harus menjadwalkan sehari 2 lembar. Sehari 2 lembar minimal? Iya, minimal gitu. Dengan itu nanti kayak aku harus kayak baca buku tuh terus bisa terjadwal terus jadi konsisten gitu. Terus gimana kalau misalkan ada teman-teman yang kayak ya aku udah nih ngejadwal sehari itu minimal 2 halaman ya? Halaman lembar terserah intinya 2 itu. Tapi kayak ketika dia mau nge-next bacaannya dia udah lupa kayak aduh apa ya? Terus aku harus baca lagi. Itu gimana? Caranya buat kayak kita apa ya? Ya stay dulu aja bisa gitu. Untuk tipsnya tuh sebenarnya tuh itu tuh tergantung kitanya ya. Kalau emang kita niat membaca kayak aku baca walaupun itu halaman kemarin itu yang udah dibaca dan kayak mau baca lagi itu susah, itu tuh kita lihat aja di bagian akhirnya gitu. Oh ternyata kemarin bahas ini gitu. Terus barulah dilanjut berapa halaman lagi gitu. Dan itu paling efektif ketika kita mendengarkan musik. Jadi aku tuh kalau lagi baca buku yang serius-serius itu aku barengin dengan musik-musik yang adem gitu. Karena bacaan tuh akan lebih masuk ke kita gitu. Kalau tadi itu tentang cara, sekarang kita beralih ke waktu. Iya. Menurut kamu sih, kapan waktu paling enak buat baca? Aku kalau di soal waktu tuh paling suka di malam hari. Paling malam hari tuh menurut aku adalah sebuah waktu keheningan yang ketika kita fokus membaca, buku tuh akan masuk menyeruak ke dalam pikiran kita gitu. Kayak gitu. Jadi kayak setelah sholat isya itu kan itu full langsung baca gitu? Iya. Aku tuh ketika aku bosen nih sama ini salah satu tips juga ya. Kalau aku bosen sama buku-buku berat kayak politik atau gender atau filsafat, itu tuh salah satu tips aku untuk suka membaca lagi, aku tuh membaca novel gitu. Jadi baca buku-buku yang ringan itu akan menyegarkan otak kita untuk tetap suka membaca gitu. Oke. Tadi kan kamu tempat ngasih tahu apa kriteria buku, genre bukunya. Iya. Selama kamu mulai memutuskan buat suka baca, kayak kalau dari 1 sampai 10 genre buku apa? Ya udah kita rating 3 deh. Genre buku apa yang kamu suka? Pertama self-improvement. Itu peringkat ke? Pertama. Terus yang kedua tentang gender. Terus yang ketiga baru politik. Karena aku suka di genre-genre itu. Suka di situ? Iya, kayak keren banget ya baca buku itu kayak boom keren gitu. Keren banget. Bukan main ya. Oke.
Oke guys, nah buat teman-teman yang menantikan kelanjutan dari obrolan kita buat bahas buku ini, sampai ketemu di part 2. Bye bye.